Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Culture of Healing. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang teknik-teknik ritual, kali ini kita membahas jenis ritual yaitu yang terapeutik dan antiterapeutik. Terapeutik sendiri itu artinya terapi untuk menyembuhkan ya. Sedangkan antiterapeutik itu untuk sebaliknya. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan ini, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, jadi ketika melakukan healing, melakukan proses penyembuhan, itu berarti kita melakukan proses terapeutik. Namun selain kita mempelajari tentang terapeutik ini, alangkah lebih baiknya juga kita mengetahui sisi di balik terapeutik atau antiterapeutik. Baik, berikutnya. Jadi terapeutik itu sendiri mempunyai tiga fungsi utama. Yang pertama untuk menyembuhkan penyakit, kemudian untuk mencegah penyakit, dan yang ketiga untuk menghindari kemalangan atau kesialan gitu. Yang pertama untuk menyembuhkan penyakit. Jadi sebagaimana ada ritual untuk menyembuhkan penyakit, ada juga ritual untuk menghadirkan penyakit atau membuat orang menjadi sakit. Nah, illness di sini kan biasanya artinya penyakit ya, bisa juga kita artikan sebagai kesialan, kemalangan, pokoknya musibah gitulah. Nah, jadi ritual-ritual yang kita lakukan di mata kuliah ini, di terapeutik ini, fungsi utama tentu saja untuk melakukan penyembuhan. Di Islam sendiri juga banyak ritual-ritual penyembuhan. Biasanya kalau ada orang sakit, itu ada yang baik itu diberi pengobatan secara material. Misalnya kita mengenal dalam Islam itu ada ramuan-ramuan tibun nabawi gitu ya. Misalnya menggunakan madu, menggunakan habatus sauda, itu juga bentuk ritual juga, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi ada yang menggunakan teknik menggunakan material seperti itu. Ya juga menggunakan doa-doa, misalnya Nabi mengajarkan kalau sakit panas doanya ini, kalau sakit apa doanya apa, nah itu ada, itu juga untuk menyembuhkan penyakit. Nah di agama-agama lain juga ada tradisi-tradisi seperti itu, kalau sakit apa obatnya apa, nah itu juga ada. Dan juga berikutnya untuk mencegah penyakit. Nah ini orang-orang yang masih sehat gitu, yang masih baik-baik saja, juga ada ritual-ritual untuk penjagaan, untuk benteng gitu ya, untuk untuk menjaga diri supaya terhindar dari hal-hal yang bisa membuat orang menjadi sakit, menjadi orang malang, menjadi orang yang bad luck gitu, yang sial. Nah, itu juga ada. Nah, di Islam sendiri juga banyak kan doa, misalnya untuk berlindung dari godaan setan. Misalnya kita kalau habis sholat misalnya baca muawwidzatain, itu untuk melindungi diri, untuk pencegahan. Kita sebelum pergi kita baca doa pergian dan sebagainya. Nah, itu juga preventing illness, untuk mencegah hal-hal yang negatif, mencegah penyakit, mencegah kesialan seperti itu. Baik itu bisa dengan doa, dengan spiritual, bisa juga dengan material. Nah, kemudian avoid misfortune, untuk menghindari kemalangan.
menghindari kesialan, menghindari kesialan. Nah, orang itu kan kalau misalnya kalau di Islam gitu kan, sejak kecil, sejak masih di kandungan usia 4 bulan itu sudah ditetapkan ya takdirnya, takdir baiknya, takdir buruknya. Nah, apakah kalau kita mendapatkan takdir buruk itu bisa diubah? Jawabannya bisa. Nabi sendiri mengajarkan bahwa doa itu bisa mengubah takdir gitu ya. Nah, kalau kebetulan kita ditakdirkan buruk, tapi kalau kita berdoa, rajin berdoa, bisa saja takdir itu berubah seperti itu. Nah, maka itu juga bentuk ritual untuk menghindari kemalangan. Selain itu juga ada menghindari kemalangan dengan cara misalnya sodakoh gitu ya, bersedekah, infak, pokoknya membantu sesama gitulah, itu juga bisa menjadi penolak kemalangan. Karena Nabi juga pernah pernah berkata, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh itu bisa mencegah bala, mencegah musibah, mencegah bencana, ya mencegah misfortune ini juga. Nah ini, jadi itu 3 fungsi utama terapeutik tadi. Kalau anti terapeutik ya berarti sebaliknya. Tujuannya untuk menciptakan penyakit yang tadinya sehat menjadi sakit, yang tadinya sakit jadi makin sakit, kemudian yang tadinya beruntung jadi buntung, jadi sial, jadi malang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita lanjut membahas tentang kemalangan, kesialan gitu ya. Ya, musibah atau bencana gitu ya. Ini menurut Forrest Clements, nah, ini seorang antropologi abad 20 awal itu ya, ada 6 sumber bencana musibah. Yang pertama natural, yang kedua magic, yang ketiga object intrusion, yang keempat soul loss, yang kelima spirit intrusion, yang keenam breach of taboo. Yang pertama natural. Natural itu yang kita secara alami gitu. Kita mendapatkan kesialan karena memang kita mungkin salah dalam bertindak. Gampangannya misalnya kita masuk angin karena banyak minum es, sering keluar malam. Nah, itu juga kan kita sakit, kita demam itu kan misfortune ya. Dan itu penyebabnya itu termasuk natural. Karena secara alami, secara natural. Bukan hal-hal yang supranatural. Yang kedua adalah magic. Nah, magic ini tentu kita sudah masuk ke ranah spiritual, ke ranah supernatural. Jadi yang satu natural tadi, kemudian sisanya 5 ini adalah supernatural. Magic ini supernatural yaitu sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara natural, secara alami, secara hukum fisika itu nggak bisa dijelaskan. Orang nggak kenapa-kenapa kok tiba-tiba muntah-muntah sendiri misalnya. Orang nggak kenapa-kenapa kok tiba-tiba teriak-teriak sendiri. Orang yang lagi jalan kaki tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ada ular dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu magic. Nah jadi hal-hal seperti ini juga menyebabkan misfortune, menyebabkan kemalangan, kesialan, magic. Magic ini termasuk juga ilmu-ilmu yang terkait dengan itu, ilmu-ilmu tentang magis, ilmu tentang perdukunan dan sebagainya. Yang ketiga, object intrusion. Object intrusion ini apa? Jadi tubuh kita itu kemasukan suatu objek, suatu material. Mungkin kalau kalian membayangkan itu seperti orang kena santet atau apa, yang dia itu tiba-tiba dalam tubuhnya ada paku, dalam tubuhnya ada silet, di dalam tubuhnya ada pokoknya ada seseorang yang mengirimkan suatu benda tiba-tiba ada di dalam tubuh. Kemudian orang itu kesakitan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu juga banyak ceritanya seperti itu. Itu termasuk sumber kemalangan, yaitu tubuh kita atau badan kita kemasukan suatu objek yang tidak dikenal, yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, soul loss. Soul loss ini adalah jiwa kita, ruh kita
itu tidak lengkap, tidak sempurna, karena ini mungkin lebih ke seperti psikologis gitu ya. Kita tiba-tiba menjadi hilang ingatan, tiba-tiba menjadi gila, tiba-tiba kita menjadi apa namanya, amnesia, tiba-tiba kita ngamuk-ngamuk sendiri, tiba-tiba kita keluar bipolar disorder kita, kepribadian kita yang lain muncul. Nah, itu soul loss. Itu mungkin bisa dijelaskan secara psikologi, tapi bisa juga penyebabnya adalah secara supernatural. Jadi jiwa kita yang goyah. Nah, kalau kalian pernah belajar teorinya Sigmund Freud gitu ya, itu menarik. Jadi kalau kita pernah dengar ada pepatah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya kan? Nah, kalau Sigmund Freud itu sebaliknya. Kalau jiwanya kuat, tubuhnya pasti juga kuat. Nah, di sini solos itu juga mungkin mirip sama teorinya Sigmund Freud itu. Kalau jiwa seseorang itu sedang goyah, sedang tidak sehat, itu tubuhnya akan ikut-ikutan sakit. Nah, Sigmund Freud mengistilahkan dengan psikosomatis. Kalau di musim pandemi seperti ini, orang yang pikirannya jernih, pikirannya sehat, orang yang tetap tenang, itu imunnya lebih bagus dibanding orang yang cemas, orang yang panik terhadap berita-berita COVID. Nah, jadi jiwa yang kuat itu, jiwa yang sehat itu berefek pada tubuh yang kuat juga. Sebaliknya, jiwanya yang tidak sehat, seperti tadi panik, stres, kecewa, dan sebagainya, itu akan membuat fisik menjadi tidak sehat, menjadi sakit. Kemudian spirit intrusion. Spirit intrusion itu jiwa kita, apa ya, kalau bahasa kalian mungkin seperti kesurupan gitu ya. Jadi jiwa kita itu bisa mungkin ketambahan spirit yang lain, ketambahan jiwa yang lain, atau mungkin jiwa kita itu keluar dari tubuh kita digantikan dengan jiwa yang lain. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, ini teori, memang teori lama, teori klasik tahun 1932 seperti itu. Jadi penyebab misfortune ini atau kesialan kemalangan ini, kita mungkin tiba-tiba misalnya kalian habis jalan-jalan kemana, ke tempat yang asing, tiba-tiba pulang merasa berat, ternyata ada yang nempel, ada yang ketempelan. Nah, kemudian kalian menjadi sakit-sakitan, badannya menjadi lemas dan sebagainya. Nah, itu spirit intrusion. Atau kemudian kalian kesurupan, kemudian yang menyurupi kalian itu membisikkan kalian untuk ini, untuk itu, untuk menyakiti diri sendiri. Nah, itu juga bisa berakibat pada fisik secara signifikan. Yang keenam, breach of tabu. Kita melanggar tabu. Melanggar tabu, kemudian kita menjadi penyakit. Jadi kita melanggar hal-hal yang yang tabu gitu ya. Mungkin kalian habis pergi kemana, kemudian kalian kencing di pohon, ternyata pohonnya itu bukan pohon sembarangan, ada yang menunggu, kemudian kalian menjadi kena guna-guna atau bagaimana. Nah, itu juga bisa. Atau pantangan-pantangan apa yang mungkin kalian langgar, yang kalian mungkin entah tahu atau nggak tahu, tapi kalian sedang melanggar sebuah aturan, melanggar sebuah pedoman, melanggar sebuah pantangan, itu bisa juga mengakibatkan kemalangan, mengakibatkan misfortune tadi. Nah, itu 6 sumber kesialan atau kemalangan menurut Forrest Clement. Yang ini tentu saja manusia berusaha untuk menghindari itu semua. Salah satunya dengan cara menggunakan terapeutik tadi, sebagai salah satu bagian dari culture of healing. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang melakukan healing tadi, melakukan terapeutik dan anti-terapeutik tadi, kita sebut ritualis. Nah, ada 3 jenis yang ada di buku yang disebutkan. Yang pertama itu shaman. Shaman itu seperti medium yang menghubungkan dunia natural dengan dunia supernatural. Dengan cara dia bisa berkomunikasi dengan alam supernatural,
Dia bisa tahu misalnya ada orang sakit, misalnya dia dapat pasien orang sakit gitu ya, kemudian shaman ini bisa pergi ke dunia spiritual, ke dunia supernatural untuk mencari tahu sumber penyakitnya ini apa, atau siapa yang membuat dia sakit, juga mencari tahu apa obatnya, bagaimana cara dia sembuh gitu. Itu adalah shaman. Jadi dia sendiri mungkin nggak tahu apa obatnya, tapi dengan dia pergi ke dunia supernatural, dia jadi tahu obatnya atau penyembuhnya apa. Nah, itu kita sebut shaman. Kemudian ya jenis obatnya yang diberikan shaman itu juga macam-macam, bisa obat secara material, kamu makan ini atau minum itu, bisa juga secara spiritual, dikasih doa-doa atau didoakan seperti itu. Kemudian punya sorcerer. Sorcerer ini adalah apa ya, semacam ya bisa seperti pesulap atau penyihir gitu ya, yang dimana dia ini menggunakan apa ya, manipulasi untuk menyebabkan sesuatu yang bisa positif, bisa negatif. Lebih ke mempermainkan emosi manusia sebenarnya kalau sorcerer ini. Misalnya ada orang yang sakitnya itu dia orangnya sedang sedih, sedang marah, sedang cemburu, sedang pokoknya emosi-emosi yang negatif seperti itu bisa diobati oleh sorcerer ini. Nah, seperti itu. Sebagaimana dia bisa mengobati emosi, sebagaimana dia bisa mengobati emosi-emosi negatif seperti itu, dia juga bisa menciptakan emosi-emosi negatif yang diinginkan oleh kliennya seperti itu. Nah, jadi bisa menggunakan, dia bisa memanipulasi, menggunakan trik-trik dan sebagainya untuk mengubah mood seseorang seperti itu. Itu sorcerer. Kemudian witch ini juga sama juga sebenarnya, penyihir juga, tapi di sini witch ini lebih natural. Kalau sorcerer tadi agak-agak supernatural, menggunakan trik-trik, menggunakan magic seperti itu. Kalau witch ini lebih menggunakan natural, dia juga menggunakan ramuan-ramuan, menggunakan resep-resep, menggunakan bantuan alam. Selain juga dia punya mantra-mantra tertentu, mempunyai jimat-jimat tertentu untuk melakukan ritualnya dalam rangka terapeutik atau anti terapeutik. Nah, jadi itulah tokoh-tokoh ritualis. Nah, tokoh-tokoh ritualis ini dalam setiap agama mungkin punya istilah sendiri-sendiri. Kalau di Islam mungkin kita menemukan ada istilah tabib, gitu ya, orang yang bisa menggunakan pengobatan-pengobatan, paham tentang tibun nabawi dan sebagainya. Ada juga yang tingkatnya itu wali-wali yang bisa dia berkelana ke dunia supernatural, bisa bertemu dengan, bisa berbicara dengan jin, bisa pergi ke Lauhul Mahfud dan sebagainya. Ada juga yang punya doa atau ucapan, atau kalau dalam istilah witch ini ya mantra gitu ya, yang mujarab, yang mandi. Mungkin kita pernah kenal ada kiai atau wali yang doanya itu mujarab. Nah, itu juga kalau dalam bahasa antropologi ini yang bisa seperti witch, itu juga yang punya mantra-mantra seperti itu. Nah, itulah sedikit materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.